Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi kawan-kawan. Dan tentunya di Selasa pagi yang indah ini, terutama untuk fans MU, kita seruput dulu ya teh yang hanya berjarak 1 poin lagi untuk memastikan Manchester United lolos ke Champions League. Fans MU, nice dream. Oke, kita sapa-sapa dulu tentunya para komunitas My Friends yang sudah bergabung tentu di kolom komentar episode sebelumnya. Antara lain dengan profesi yang berbagai macam unik. Ada juga tukang masak catering. Nah ini bro, ini penting, esensial nih untuk ya keberlangsungan catering ya. Jadi ujung tombak biasanya sih yang menentukan set the tone untuk seluruh catering itu adalah telur dadar bro. Ya kalau telur dadarnya enak, yang lainnya pasti enak. Oke, ada juga mahasiswa rantau yang ini sering banget menikmati catering nikahan. Iya, untuk setiap kali weekend perbaikan gizi nih mahasiswa rantau via nikahan guys. Dan juga tentunya ada tukang cuci steam motor. Iya bro, tentunya buat kalian semua yang profesinya adalah seperti mahasiswa rantau, tidak apa-apa guys ya. Kalian saat ini merupakan mahasiswa rantau, tapi kalian bermimpi tentunya untuk nonton langsung Piala Dunia di Amerika Serikat. Bisa diwujudkan dengan support dari Rexona. Tentunya caranya gampang, kalian tinggal ikutan Rexona berburu trip FIFA World Cup 2026 yang menyisakan 2 hari saja. Caranya gampang teman-teman, tinggal ingat 3S ya. S yang pertama tentunya kalian wajib shop, belanja Rexona apa saja produknya, dan jangan lupa disimpan struk pembelanjaannya. Kalau kalian belanja online, di screenshot saja kawan-kawanku. Oke. S yang kedua pastinya ada selfie. Kalian tinggal wajib melakukan selfie dengan foto BA terbarunya Rexona edisi Piala Dunia di toko-toko terdekat ya, dan langsung di publish di sosial media kalian untuk nanti itu disubmit. Jangan lupa di screenshot ya. Dan terakhir pastinya submit bukti pembelanjaan kalian dan juga pastinya selfie kalian yang sudah dipost di sosial media ke WhatsApp Rexona yang ada di kiri bawah layar. Oke, itu dia teman-teman. Semoga ada yang menang dari komunitas My Friends, dan tentu kita langsung saja mainkan, kita langsung saja bahas tentunya berbagai macam asupan berita klub kesayangan kalian pagi ini, diawali dari Spanyol bersama Real Madrid. Ya, pasca nihil gelarnya Real Madrid untuk 2 musim beruntun, ini menjadi sebuah evaluasi yang diseriusi oleh Florentino Perez kawan-kawan, dan dia melakukan sebuah analisa menyeluruh dengan seluruh tim Real Madrid, dan dia merasa faktor terutama yang menjegal tidak adanya gelar yang berhasil diraih oleh Real Madrid di 2 musim terakhir karena faktor pelatih. Dan dia mengakui jika pemilihan Xabi Alonso dan juga Alvaro Arbeloa merupakan sebuah kesalahan karena dia terlalu mendengar berbagai macam masukan dari orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Dan kesimpulan dari analisa Perez adalah skuad yang dimiliki Real Madrid memiliki kemampuan dan juga level of completeness untuk sebenarnya bisa meraih berbagai macam gelar yang mereka targetkan. Namun sosok pelatih yang tidak gelling dan tidak mampu memanfaatkan secara taktikal tentunya full potensial dari skuad ini membuat Real Madrid itu gagal di 2 musim beruntun. Dan oleh karenanya sebuah keputusan secara radikal diambil oleh Florentino Perez terkait penunjukan pelatih Real Madrid berikutnya, yaitu dia akan menjadi satu-satunya sosok yang memilih ya sosok pelatih Real Madrid berikutnya. Jadi ini adalah unanimous decision, semua keputusannya bergantung hanya kepada pemilihan dari sosok Presiden Florentino Perez. Hanya dia saja yang menentukan kawan-kawan. Dan melihat dari track record ya sebelumnya, Real Madrid versi sebelumnya di mana dia selalu menjadi pengambil keputusan utama dalam menunjuk pelatih. Rata-rata pelatih yang sukses yang dia tunjuk antara lain adalah pelatih-pelatih yang tentunya lebih memiliki kemampuan man management bagus over tactical decisions ya. Dan kalau kita lihat karakter-karakter seperti itu dari beberapa kandidat
ya manajer Real Madrid berikutnya itu tentu kurang lebih ada di sosok seperti Didier Deschamps, kemudian juga Max Allegri, kemudian juga Jose Mourinho, dan sekaligus apabila ini benar-benar kembali diambil keputusannya oleh Perez untuk mengedepankan pelatih yang memiliki kemampuan manajemen lebih baik, definitely nama-nama seperti Pochettino, Julian Nagelsmann, Unai Emery dan juga Iraola itu resmi tentunya akan tereliminasi, dan kita bisa mengerucutkan ya kurang lebih nama-nama seperti siapa saja yang lebih punya kesempatan besar dengan hasil dari keputusan Florentino Perez ini ya. Berarti ini menyisakan sisanya nih ya, antara lain Jose Mourinho, Didier Deschamps, dan kemungkinan Max Allegri. Karena sulit mungkin opportunity untuk Jurgen Klopp ya, Pochettino, Nagelsmann, Unai Emery, Iraola untuk bisa mengambil posisi ini. Nah ini sekaligus juga mengkonfirmasi apa yang gue sampaikan ke kalian, jika project Real Madrid adalah projectnya Perez. Jadi agak sulit tentunya untuk mengconvince Jurgen Klopp ya sebagai pihak yang mau reach out ke Perez dan meminta untuk project ini bisa di take over oleh Klopp. Karena Klopp kita semua tahu bagaimana di wawancara terakhirnya di salah satu podcast dia merasa alasan dia menolak Man United karena dia merasa itu bukan projectnya dia gitu, karena cara approach, cara pitching dari Man United pada saat itu adalah kita akan membeli pemain terbaik, kita akan mengumpulkan seluruh pemain terbaik di dunia dan membuat mereka menjadi sebuah tim. Jadi bukanlah sebuah project yang didasarkan kepada karakteristik Jurgen Klopp sebagai seorang pelatih. Nah ini mungkin juga resonates nih ya dengan tentunya Florentino Perez mengambil sebagai pengambil keputusan utama. Ya definitely ini kalau ditawarin ke Klopp ya bukan projectnya Klopp, ini projectnya Perez ya. Sekaligus akan membuat tentunya pupus nih harapan dari para fans Madrid melihat Jurgen Klopp menjadi pelatih berikutnya ya. Kita lanjut ke Liga Inggris kawan-kawan, di mana tentunya hasil terkini baru saja terakhir selesai tadi di dini hari. Manchester United hanya on a touching distance untuk mengkonfirmasi satu tiket Liga Champions musim depan dengan kemenangan atas Brentford dengan skor 2-1. Idi King MU sebentar lagi konfirmasi akan kembali ke Liga Champions, dan along with it my friends tentu konfirmasi juga penunjukan Michael Carrick. Idi bro. Nanti ini akan kita bahas secara lebih detail ya. Di bahasan berikut kita fokus dulu ke pertandingan, di mana tentu gol kemenangan dari Manchester United kembali dicetak oleh Casemiro ya, gol pembukanya di menit ke-8, dan itu menyamai rekor Dwight York sebagai pemain Manchester United dengan gol sundulan terbanyak selama satu musim di Premier League. Idih bro, justru di akhir karirnya Casemiro ini gila, gasnya tuh dang gitu bro ya, full speed gitu. Dan gol kedua dicetak oleh Benjamin Sesko, dan lagi-lagi tentunya lewat assist dari Bruno Fernandes yang sekarang sudah mencatatkan 19 assist musim ini dan hanya berjarak 1 assist lagi untuk menyamai rekor assist terbanyak satu musim yang saat ini masih dipegang bersamaan oleh Thierry Henry dan juga tentunya Kevin De Bruyne ya. Dan Manchester United hanya membutuhkan kurang lebih 1 poin lagi teman-teman dari 4 laga terakhir untuk memastikan 1 tempat di Liga Champions, dan United bisa saja lolos apabila tim-tim lain itu di 4 laga terakhir tentu ada yang kalah atau hasilnya tidak terlalu baik. Kita lihat dulu statistik dari pertandingan teman-temanku, di mana Man United walaupun secara possessions itu tidak sedominan Brentford tim tamu, namun secara efektivitas kita bisa lihat bagaimana United itu sangat-sangat efektif dan sekaligus menjadi ciri khas ya United under Michael Carrick. Total shots itu sangat-sangat berimbang, 11 untuk United, 12 untuk Brentford. Namun on targetnya United lebih banyak, 6 berbanding 4, dengan 3 diantaranya berbuah menjadi peluang besar, 2 berhasil dikonversi menjadi gol untuk Manchester United. Sementara dari Brentford banyak sekali buang-buang peluang, ada 2 peluang besar yang dua-duanya juga itu dibuang sia-sia teman-teman. Kita lihat dulu statement dari Michael Carrick pasca kemenangan ini.
Saya pikir semangat dan usaha para pemain sangat fantastis. Kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Tetapi di fase akhir musim seperti ini, yang terpenting adalah hasil. Itu yang dia sampaikan kepada Sky Sports dan gua sangat setuju teman-teman ya. Yang penting hasil. Dan tentu hasil correlated sama posisinya dia untuk segera dipermanenkan sebagai manajer Manchester United ya. Kita lihat dulu dengan hasil ini, semua sudah memainkan 34 pertandingan kecuali Man City yang kemarin harus berpartisipasi di semifinal FA Cup, dan dengan demikian United semakin memperkuat posisi 3 ya teman-teman, satu level di atas Liverpool dengan torehan 61 poin, berbeda 3 poin dari Liverpool, dan Liverpool masih berbagi angka yang sama dengan Aston Villa. Dan tidak ada Chelsea di sini. Ya, Chelsea sekarang harapan untuk lolos ke Liga Champions-nya hanging by a thread, dan harus juga menggantungkan harapannya kepada Aston Villa untuk bisa juara Liga Eropa dulu agar dia punya kesempatan, dan harus menang dulu semua sisa pertandingannya untuk bisa lolos ke Liga Champions. Dan tentu penampilan luar biasa Bruno Fernandes ya, tidak hanya tadi malam tapi almost for the entire season, despite United nggak ikut dalam title race. Mungkin akan berbeda ceritanya kalau Michael Carrick yang memegang tim ini dari awal musim ya. Mungkin United akan berada dalam pembicaraan title race, tapi perubahan itu cukup telat. Namun apapun itu, penampilan Bruno Fernandes di musim ini itu tentu sangat layak masuk dalam conversations untuk pemain PFA Player of the Year ya. Player of the Season ya. Kalau di Man United pasti definitely Player of the Season-nya dia. Tapi kalau kita ngomong lebih lebar lagi di Premier League musim ini, siapakah yang layak dinobatkan untuk memenangkan gelar PFA Player of the Season? Definitely despite United tidak masuk dalam title race, karena jamaknya biasanya yang menang PFA Player of the Season ini adalah dari pemain yang merupakan juara Liga Inggris gitu, biasanya gitu. Tapi tentu dengan penampilan luar biasa Bruno musim ini, dan dengan rekor asisnya yang sedikit lagi menyamai tentunya Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne dengan sisa 4 pertandingan masih ada, definitely dia harus masuk in a conversations. Dan Bruno juga sudah memecahkan rekor David Beckham untuk asis terbanyak pemain United di satu musim Premier League. Rekor Beckham sebelumnya adalah 15 asis di musim treble teman-teman, dan kini sudah tentunya dilewati oleh Bruno Fernandes dengan torehan 19 asis. Selain itu Bruno juga sudah menembus 100 asis total di seluruh kompetisi bersama Manchester United. Namun tentu muncul perdebatan ya terkait apakah Bruno ini layak untuk menang. Pertama tentu kita harus menimbang siapa kandidat lain dari tim-tim yang tengah bersaing untuk juara Premier League, antara lain dari Arsenal dan juga Man City. Nah, dari Arsenal ini kan tentu yang diagung-agungkan kan Declan Rice. Namun dampak atau impact yang dibawa oleh Declan Rice dari aspek aspek kontribusi ya, terutama kontribusi gol, itu tentu tidak seimpresif Bruno Fernandes. Demikian pula dengan kandidat dari Man City, yaitu adalah Erling Haaland dan juga Bernardo Silva. Nah, dua-duanya ini juga tentunya bukanlah secara individu musim terbaiknya. Berbeda sekali dengan Bruno yang secara individu, penampilan individu adalah salah satu musim terbaiknya. Namun ada beberapa faktor yang dijadikan alasan oleh beberapa orang untuk mempertanyakan kepantasan Bruno Fernandes. Salah satunya adalah kontribusi 19 assist yang dibuat oleh Bruno Fernandes itu lebih banyak dari set piece ketimbang open play. Ini kita lihat dulu ya teman-teman ya, bagaimana jika dibandingkan dengan beberapa playmaker lain di satu musim yang memang sudah membuat assist mostly dari open play, terutama Thierry Henry yang 20-20-nya saat mencetak rekor itu dari open play. Kevin De Bruyne dari 20 itu 17 ya, itu dari open play. Sementara Bruno Fernandes dengan kepastian ini itu dari 19 assist yang dia cetak hanya 8 atau 9 assist. Jika diambil hasil dari Brentford tadi, itu 8 atau 9 assist yang hanya dari open play. Sisanya itu lebih banyak dari set piece, apakah itu corner, free kick, dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi itu tentu sekaligus menjadi perdebatan ya tentang
kepantasan dari seorang Bruno ya. Terlepas dari dia masuk in conversation, gua rasa itu tidak ada perdebatan ya. Dia harus masuk dalam conversation. Tapi apakah dia menang atau tidaknya, ini adalah beberapa aspek-aspek yang sekarang itu di-raise oleh beberapa pengamat sepak bola, wartawan, jurnalis maupun juga tentunya fellow footballers ya. Kita lihat juga komparasinya dengan pemain yang baru saja gacor di paruh kedua musim, itu kontribusinya secara assist dari open play itu lebih banyak daripada Bruno Fernandes ya. Kita lihat komparasinya dengan Ryan Cherky, di mana Ryan Cherky yang baru main rutin di paruh kedua musim ini sudah membuat 9 assist dari open play, teman-teman. Sementara Bruno ya kurang lebih juga angkanya mirip-mirip lah ya. Dan ada Haaland yang juga sudah mencetak 7 assist dari open play. Walaupun sebenarnya dia bukanlah seorang playmaker ya. Definitely tentu ini menjadi pertimbangan dan juga beberapa faktor yang dinarasikan oleh beberapa pengamat sepak bola, rekan-rekan media itu adalah bagaimana Bruno memiliki advantage ketimbang De Bruyne atau juga Henry di musim terbaiknya. Itu mereka memainkan terlalu banyak pertandingan sementara Bruno bisa fokus hari seminggu untuk bikin assist ya. Kita lihat dulu komparasinya bagaimana Thierry Henry, Kevin De Bruyne dan Bruno Fernandes jumlah dan menit total permainannya selama satu musim, di mana Thierry Henry memainkan 55 match ya. Di musim dia membuat 20 assist kawan-kawan ya. Definitely secara kebugaran tentu tidak se-fit Bruno yang hanya main seminggu sekali. Total 55 match dia mainkan di seluruh kompetisi musim itu. Kemudian Kevin De Bruyne juga sama memainkan 48 pertandingan di musim tersebut. Dan terakhir tentunya Bruno Fernandes yang hanya memainkan 32 pertandingan musim ini karena United lebih cepat tereliminasi di kompetisi lain, cup competitions terutama, dan tentu membuat secara level of fitness Bruno itu terdepan. Tapi apapun itu, gua rasa kawan-kawan Bruno ini pantas masuk sebagai kandidat ya. Tentang menang atau tidak, kalian mungkin bisa sampaikan di kolom komentar, terutama dari fans netral yang bukan fans Manchester United. Kalian bisa sampaikan pendapat kalian tentang apakah dia pantas untuk bisa merengkuh gelar PFA Player of the Year musim ini. Dan kita masuk dulu juga ke update di mana menjelang laga kontra Brentford itu Michael Carrick mendapatkan kunjungan spesial dari Sir Jim Ratcliffe. Idi kode-kode udah mau ketemu, udah mau dipermanenin nih. Michael Carrick ini bertemu dengan pemilik ya United, Sir Jim Ratcliffe di Carrington ya, training centernya United yang baru. Dan Ratcliffe terlihat secara langsung itu berbicara dengan Carrick dan melihat bagaimana Carrick itu menjalankan tim ini. Dan usaha Ratcliffe datang langsung melihat kehidupan sehari-hari di klub sangat diapresiasi oleh Michael Carrick tentunya ya. Dan ini juga dikaitkan tentang tentunya pembicaraan terakhir atau final chat antara Sir Jim dengan Carrick sebelum akhirnya dia dinobatkan sebagai pelatih permanen Man United yang baru di musim depan. Dan ini tentunya konfirmasinya hanya menunggu saja, menunggu itu Manchester United itu dipastikan lolos ke Liga Champions sebelum akhirnya official announcement itu dirilis oleh klub. Ya, kita lihat tuh statement dari Michael Carrick pasca pertemuan ini. Sir Jim datang, kami mengobrol, minum teh bersama. Oke, karena Michael Carrick bilang minum teh dan sudah menang atas Brighton, kita seruput dulu ya. Nice Dream yang mau dapat pekerjaan permanen bentar lagi. Waduh, jujur saja itu hanya obrolan yang santai di downplay banget ya. Menyenangkan melihat dia datang menunjukkan dukungan itu saja. Sangat informal tetapi menyenangkan melihatnya. Sebagai klub sepak bola, kami sangat terhubung di semua bagian. Saya merasakan itu sejak saya datang ke sini pada bulan Januari ya. Nah, dan ini salah satunya juga terkait posisi permanen dan juga bagaimana Carrick akan memberikan rekomendasi terkait signings ya, pemain-pemain yang dibutuhkan oleh United musim depan tentu harus inline dengan board Manchester United yang diisi oleh Sir Jim, ya Omar Berreda dan Jason Wilcox. Dan pengecekan latar belakang dari calon manajer United musim depan juga sudah berlangsung dan dikonfirmasi oleh Wilcox mereka tidak akan go for manajer yang teman-teman membela negara di Piala Dunia, karena itu membuat akhirnya persiapan mereka menjadi sangat-sangat pendek. Dan ini berarti dengan
hampir pastinya mereka lolos ke Liga Champions, dan secara personal Sir Jim datang untuk bisa berbicara dengan Carrick terkait ya hampir pasti penunjukan dia. Ini sekaligus membuat United tentunya memilih pathway yang berbeda. Teman-teman, dari kebanyakan tim-tim yang akan mencari manajer baru musim depan ya. Kita lihat nanti apakah akan berbuah manis atau tidak. Kenapa? Karena tim-tim yang lain itu memilih pendekatan yang berbeda, teman-teman. Di mana Real Madrid dipastikan akan mengambil manajer yang berpengalaman ya, yang udah punya magnitude, udah memiliki rekor gelar, karena saat mereka menunjuk pemain yang pelatih yang tidak berpengalaman seperti Arbeloa gagal total ya. Jadi sekarang yang akan diambil itu adalah pemain yang sudah proven, pelatih yang sudah proven bisa membawa gelar dan akan kembali ke era tradisional seperti Deschamps, Allegri ataupun juga Jose Mourinho ya. Itu menunjukkan they are the biggest club, one of the biggest club in the world. Mereka memilih jalur tradisional lagi nih sekarang gitu. Setelah tren memberikan kesempatan pada pelatih-pelatih muda yang tidak berpengalaman berbuah zong ya untuk mayoritas tim-tim yang memberikan itu. Begitupun dengan Chelsea. Chelsea sekarang itu akan go for Premier League proven manager, either itu Iraola atau itu Glasner atau itu nama-nama lain seperti Good Evening gitu. Dan sekarang kan yang front runners-nya itu adalah Iraola. Nah, sekarang Manchester United itu memilih pendekatan yang jauh berbeda gitu, karena nyaman dengan hasil yang sudah diberikan oleh Michael Carrick. Apakah itu akan berbuah panjang? We never know ya. Kita lihat nanti seperti apa. Semoga ini menjadi keputusan terbaik yang bisa diberikan oleh manajemen United yang baru, karena keputusan-keputusan sebelumnya itu definitely adalah keputusan yang salah ya. Dan sekaligus juga terkait bagaimana pembicaraan Carrick dan Sir Jim untuk signing di musim depan, yang sudah dipastikan salah satunya juga adalah mungkin ini United tidak jadi merekrut Mickey van de Ven. Ini dilansir oleh Telegraph kawan-kawan, di mana posisi bek tengah setelah diskusi antara Sir Jim dan juga Michael Carrick itu dikonfirmasi bukanlah menjadi prioritas untuk diperkuat oleh United musim depan. Via James Ducker dari Telegraph ya, Michael Carrick memberikan sinyal bahwa dia cukup puas dengan performa opsi back muda yang mereka punya, antara lain Aiden Heaven dan juga Leny Yoro yang tadi malam juga keduanya tampil kontra Brentford. Dan Michael Carrick menyebut masalah di lini pertahanan bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan. Kita lihat dulu statement dari Michael Carrick kepada Telegraph. Jika berbicara soal bek tengah, itu bukan sesuatu yang saya khawatirkan untuk bursa musim panas. Kami punya perpaduan yang bagus antara pemain berpengalaman dan pemain muda bertalenta. Heaven dan Yoro sudah menunjukkan kemampuan mereka ya. Dengan pernyataan tersebut tentu ini sekaligus juga membuat opsi dan kemungkinan Mickey van de Ven dan juga Murillo dari Nottingham Forest itu kemungkinan untuk direkrutnya di musim panas otomatis semakin mengecil, dan tentu fokus kurang lebih akan lebih banyak diberikan untuk rekrutmen di posisi gelandang tengah pengganti Casemiro, dan juga dipastikan perginya Manuel Ugarte musim depan kawan-kawan. Jadi expect ya, rumor-rumor soal Mickey van de Ven, soal Murillo itu mungkin akan semakin tidak terrealisasi ya transfernya di musim panas nanti kawan-kawan. Dan kita masuk dulu ke Liga Champions, di mana tentu akan tersaji ya di dini hari nanti kawan-kawanku partai yang dipastikan akan sangat menghibur, karena banyak yang bilang ini adalah final kepagian pertemuan antara PSG kontra Bayern Munich, dengan tentunya dua tim punya karakter sama-sama ofensif dan lini serang yang luar biasa ya. Dan ini akan menjadi kali ke-6 dari 9 musim terakhir Bayern dan PSG saling bertemu kawan-kawan. Ini kayak City sama Madrid ya, sering banget ketemunya gitu, dan tentu menjadi standar benchmark dari rivalitas era modern sepak bola yang mengedepankan attacking football. Dan PSG berhasil menembus semifinal untuk 3 musim beruntun, sekaligus juga mengindikasikan seberapa bagusnya Luis Enrique dalam mengensemble tim kawan-kawan. Dan bagi Bayern ini adalah semifinal ke-22 di Liga Champions,
Dan 21 kesempatan sebelumnya 11 lolos ke final, 10 gagal. Jadi ini 50-50 nih untuk Bayern ya secara statistik teman-teman. Dan kedua tim ini juga merupakan tim paling subur di turnamen ini ya, berbanding lurus tentu dengan kemewahan yang ada di lini depan mereka. Total dua-duanya sama-sama sudah mencetak 38 gol. Bro, yang mengejutkan buat gua itu adalah Atletico Madrid ternyata ada di peringkat ketiga walaupun lebih terkenal dengan haram bolnya guys ya. Tapi tetap mereka hanya berjarak 4 gol dari Bayern dan PSG. Tentu ini karena tambahan amunisi juga yang mereka lakukan di bulan Januari, kedatangan Ademola Lookman membuat tentu ini lini depannya semakin tajam ya. Dan dari 4 besar yang lolos ke semifinal, hanya Arsenal yang tidak berada di tentunya klasemen tersubur ya. Karena Arsenal lebih fokus membangun defense yang solid dan bermain lebih pragmatis tentunya. Ini sekali lagi nih, banyak yang mana ada mungkin Arsenal bermain bertahan nih gue kasih data aja buat lo semua ya. Dan Arsenal ada di peringkat di luar top 5 ya, tersubur di Premier League di Liga Champions musim ini, berada di urutan ke-7 dan baru mencetak 27 gol ya. Berbeda sekali dengan Atletico walaupun defense-nya bagus tapi juga sangat-sangat subur di depan ya. Dan kalau kita lihat dari mana saja kontribusi dari gol yang dicetak oleh PSG dan juga Bayern yang sama-sama berada di puncak, itu pendekatannya sangat berbeda teman-teman. Jika kita lihat Bayern itu kesuburannya mostly datang dari organisasi penyerangan. Jadi build up ya, dan juga struktur serangan yang rapi, penguasaan bola, dan bagaimana mereka mengalirkan ya skema attacking mereka di final third dengan begitu terstruktur. Sementara PSG itu mostly golnya hadir dari transisi, di mana memang mereka adalah tim yang berkarakter pressing monster. The moment mereka bisa regain bola, melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, itu menjadi salah satu kunci mereka untuk bisa mencetak gol. Transisi yang luar biasa, yang serangan balik cepat, pergerakan vertikal ya, dan juga tentunya bagaimana kedua sayap mereka, penyerang sayap mereka itu mampu saling bergantian ya, bermanuver, bergantian sisi dan masuk ke dalam untuk bisa tentunya mencetak gol teman-teman. Dan kalau kita lihat juga secara rekor pertemuan head to head kedua tim PSG kontra Bayern Munich itu masih didominasi oleh Bayern, di mana 5 pertemuan terakhir PSG hanya menang 1 kali melawan Bayern Munich teman-teman. Dan tentu ini bukan dalam upaya melakukan jinx ya, ini gue hanya bacain aja ya, kurang lebih gitu. Dan kalau kita lihat juga pemain yang harus diwaspadai di PSG siapa lagi kalau bukan Vitinha, yang memang saat ini dinobatkan sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia teman-teman. Dari 14 penampilan yang sudah dia mainkan di Liga Champions, sudah mencetak 6 gol dan 1 assist dengan 94% passing akurasi dan distance covered yang rata-rata lebih dari 10 km per pertandingan, dan sudah mencatatkan 1370 ya successful pass ya, umpan sukses di Liga Champions musim ini. Dan itulah jumlah terbanyak yang dilakukan seorang pemain dalam satu musim sejak era modern dicatat di 2003-2004. Lanjut untuk Bayern, siapa lagi kalau bukan Harry Kane, yang jika mampu menjuarai Liga Champions musim ini, dia itu berpeluang meraih quadruple. Nah, ini justru yang ini punya quadruple chance beneran nih. Karena setelah tentunya di sampai usia 30 tahun ya, masih puasa gelar di Spurs gitu, nggak punya gelar, tiba-tiba punya kesempatan buat quadruple setelah pindah ke Bayern Munich ya. Dari 11 penampilan yang sudah dicatatkan di Liga Champions, sudah membuat 12 gol teman-teman, dengan 1 assist ya. 12 gol itu adalah rekor pemain Inggris mencetak gol terbanyak di satu musim Liga Champions. Jadi ini emang musim individu yang luar biasa untuk Harry Kane, yang ya berada di puncak lah performa karirnya. Kita lihat tuh statement dari kedua manajer, diawali dari Luis Enrique. Menjelang laga ini,
Enrique bilang setiap pelatih ingin menghadapi akhir musim dalam kondisi terbaik. Saat ini kami berada di semifinal dan semua pemain itu tersedia kecuali Jantu ya. Magis Liga Champions memberikan energi spesial kepada para pemain, semua ingin memaksimalkannya. Itu yang disampaikan oleh Luis Enrique yang definitely ini setelah awal musim begitu banyak badai cedera menimpa PSG membuat mereka memiliki turbulensi dalam performa. Memasuki akhir musim semua udah fit lagi nih, dan mungkin kita bisa mengharapkan bagaimana PSG yang memang sangat-sangat dominan musim lalu akan kembali tentu ke penampilan terbaiknya ya kontra Bayern. Dan sebaliknya Vincent Kompany calon pelatih Man City, anjay, yoi, legenda aing nih ya. Itu juga berbicara kepada UEFA menjelang laga ini. Dia bilang PSG adalah juara bertahan, mungkin adalah tantangan terberat. Saya tidak ingin berhenti di sini. Sekarang adalah pekan-pekan penentuan. Kami menantikannya, tetapi kami juga tahu betapa sulitnya menghadapi PSG. Keyakinan kami untuk lolos tetap ada, dan itu sangat berharga dalam sepak bola. Dan ini memang adalah penampilan terbaik Kompany sebagai pelatih bersama Bayern musim ini ya. Sudah memenangkan Bundesliga officially gitu kan. Piala Super Jerman juga sudah dimenangkan, dan tinggal DFB Pokal dan Liga Champions ya untuk melengkapi tentunya musim terbaik yang pernah dia raih sebagai seorang pelatih. Dan kita lihat juga prediksi line up kawan-kawan dari PSG dulu, di mana mungkin yang berbeda ini hanyalah posisi gelandang dan kiper dari skuad terbaik PSG ya kawan-kawan ya. Ada Savonov di situ, Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery yang sekarang musim ini lebih banyak bermain menggantikan Fabian Ruiz. Ada Vitinha, Joao Neves, Desire Doué ya, Ousmane Dembele, dan tentunya Kvaratskhelia. Lanjut. Sekarang starting 11 dari Bayern Munich ini prediksinya antara lain tetap dengan 4-2-3-1, hanya kehilangan satu pemain kunci, itu adalah Serge Gnabry yang harus mengakhiri musimnya lebih cepat karena cedera yang dia dapatkan. Dan penggantinya tidak kalah mentereng, siapa lagi kalau bukan Jamal Musiala yang sudah mulai kembali fit dari cedera ACL ya. Dan backline-nya tetap sama, ada Stanisic, ada Upamecano, Jonathan Tah, dan Konrad Laimer. Duet dari gelandang ada Joshua Kimmich dan juga Pavlovic. Kemudian tentu pemain Inggris dengan penampilan terbaik musim ini ada Michael Olise, diapit oleh Musiala dan Luis Diaz. Tentunya juga ada Harry Kane sebagai ujung tombak. Gitu kawan-kawan, gimana menurut kalian ya? Dari dua tim yang paling produktif ini siapa kira-kira yang akan lolos ke final ya? Coba sampaikan di kolom komentar. Yang definitely kalau kemarin gue wanti-wanti sama kalian, bang bikin live reaction Milan, Juve, gue bilang udah pada tidur aja lo pada. Gue bilang gue udah tahu bener 0-0. Karena ini gue bilang guys, nyalain alarm ya, ini bakal seru banget. Ini mah worth it, lu begadang lu tonton dah ini. Udah pasti lu terhibur ya. Kalau lu punya insomnia, lu nonton ini, lu lebih terjaga lagi gitu. Gue kasih tahu aja gitu ya, karena ini seru guys ya. Lanjut dulu, kita masuk dulu ke Serie A, di mana ada berita yang kurang mengenakan ya dari Milan yang harus menjalani mungkin sisa laga kompetisi ini tanpa Luka Modric yang harus menjalani operasi karena retak ya, karena mengalami retak fraktur tulang pipi kiri setelah benturan kepala kontra Juventus kawan-kawan. Via Football Italia, Modric akan menjalani operasi dalam waktu dekat dan belum ada kepastian apakah dia bisa tetap memainkan sisa laga yang hanya menyisakan 4 pertandingan lagi. Dan jika Modric harus absen hingga akhir musim, definitely ini adalah sebuah kerugian besar bagi Milan yang tengah mencoba mengkonfirmasi satu tiket ke zona Liga Champions musim depan, karena memang perburuan tiket Liga Champions ini sangat-sangat sengit di Serie A teman-teman. Kita lihat itu permutasinya bagaimana Napoli, Milan, Juve, Como, dan Roma sama-sama berpeluang untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Dan kita lihat seperti apa sisa laganya ya.
AC Milan terutama. Ini kita mulai dulu dari peringkat 2 Napoli, itu menyisakan kontra Como, Bologna, Pisa dan Udinese. Dengan kalau di rata-rata posisi lawannya itu adalah rata-rata urutan 11 ya kalau diambil rataannya. Dan dengan Milan itu masih berjumpa Sassuolo, ada Bang J di situ. Atalanta ini juga cukup berat, definitely. Genoa dan Cagliari kalau di rata-rata posisi lawannya tuh 11,75 ya. Jadi ini cukup berat nih sisa-sisa laga, dan terutama Napoli juga masih bertemu direct rival Como ya di pekan berikutnya. Kita lanjut, Juventus punya kurang lebih permutasi laga yang paling ringan karena bertemu Verona, Lecce, Fiorentina dan Torino. Walaupun Torino nih derby Turin ya, dengan rata-rata posisi lawan saat ini di peringkat 16. Dan lanjut ada Como. Ya, ini yang juga kita dukung teman-teman karena dimiliki tentunya oleh orang Indonesia. Dengan sisa laga masih bertemu Napoli, Verona, Parma dan Bang Emil Cremonese ya. Rata-rata posisi lawan 12,75, dan terakhir itu ada Roma. Roma masih bertemu Fiorentina, Parma, Lazio yang juga cukup berat, dan Verona dengan rata-rata posisi lawan 13,75. Dan tentu melihat sisa jadwal musim ini, Milan memiliki fixtures yang cukup berat kalau dirata-ratakan ya. Posisi lawan yang dihadapi itu peringkat 11-an, sementara Juve lebih diuntungkan dengan rata-rata 16. Nih balik lagi nih, produser gue lagi ngejinx anjir. Kenapa gue bacain ya? Ya tapi itulah dia kawan-kawan. Semoga tentu perjalanan ya perjalanan AC Milan mengunci satu tiket itu ke Liga Champions itu mulus, karena kalau nggak bisa jadi Allegri dicomot sama Perez ya. Kalau gue sih pengennya, gue intrik jujur pengen melihat bagaimana Allegri pegang Mbappe, jujur nih gue ya dari dulu, karena nih Allegri ini udah pernah nolak Perez sekali ketika dia balik ke Juventus di periode kedua Allegri melatih Juve. Itu jujur Allegri nolak Perez guys, dan masa iya nolak Perez 3 kali guys ya. Kayak nggak ada yang sanggup dah sosok di Eropa nolak Opa Perez 3 kali, kayak nggak ada guys ya. Jadi mendingan Milan lolos dah. Kalau Milan lolos, jadi Allegri punya alasan gitu untuk bener-bener memainkan musim Liga Champions bersama AC Milan ya. Itu ya kurang lebih teman-teman. Dan jangan lupa juga gue ngingetin buat kalian gabung ke Discord ya. Gabung ke Discord karena kita kan ada live-nya juga di sana. Apakah itu live reaction yang hanya khusus untuk teman-teman yang ada di Discord ya, match-match yang skena-skena aja. Kita nonton Frankfurt lawan ini ya Freiburg gitu kan tahu gitu maksud gua, atau Verona lawan ini kan, lawan Siena gitu kan, seru bro ya, asik juga itu ya itu guys ya. Atau kita nonton Oxford United, kan siapa tahu baru degradasi kan ya, untuk memberikan dukungan moral lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan caranya gabung Discord di mana ya, di deskripsi teman-teman video ini, itu tinggal kalian klik masuk ke situ ya. Dan jangan lupa juga tentu buat kalian mengawali hari dengan tetap dengan positif. Bapak-bapak tetap semangat cari uangnya untuk diri sendiri, untuk keluarga. Buat yang belum dapetin pekerjaan, gue doakan kawan-kawan semoga kalian segera menemukan pekerjaan dan membuka rezeki baru untuk diri sendiri ya. Dan buat teman-teman yang sedang dalam perjalanan ke kantor, berdesak-desakan di KRL, lagi nyetir ya, lagi terjebak macet atau lagi di motor dengerin gue sambil mode radio ya, gue sarankan berhati-hati ya, santai aja teman-teman gitu. Dan jangan lupa nonton FMS terus ya. Dan kalau kalian yang ingin support bukan member, jangan lupa buat di like, di subscribe teman-teman, dan juga disimpan tombol hypes-nya seminggu 2 kali biar tetap muncul di home. Karena kita sedang melawan ya shadow ban ya setelah pasca Ramadan kemarin. Oke, terima kasih teman-teman semua buat kalian yang terus mendukung FMS, dan jangan lupa tentu awali hari ini dengan positif. As always my friends, have a lovely day.